Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Lato Pandrita Channel. Channel akan memberikan banyak sekali edukasi, banyak sekali motivasi dan sebagainya. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang pengalaman saya berkuliah di UT dan dengan paket non SIPAS dan non TTM. Jadi di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang memiliki pengalaman yang berbeda, nah lain cerita ya. Namun di sini saya benar-benar akan memberikan sedikit pengalaman saya bagaimana sih saya mengikuti tutorial online, full tutorial online dengan paket non SIPAS non TTM. Nah, seperti video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di universitas terbuka itu ada paket non SIPAS dengan SIPAS. Kalau SIPAS itu adalah paket apa ya? Sistem paket yang dipaketkan. Sementara non SIPAS itu adalah paket yang eh istilahnya kita bisa milih gitu ya. Jadi sebenarnya sangat menguntungkan. Saya nggak tahu ini adalah salah satu mode perkuliahan di UT menurut aku sangat menarik gitu ya. Karena pertama, saya merasa non SIPAS itu memberikan kita keleluasan untuk kuliah dan tetap akan ada potensi mendapatkan gelar dan tidak ada, ingat teman-teman, di UT itu tidak ada istilah DO drop out. Nah, bayangkan kalau misalnya kita kuliah terus mengalami drop out kan rugi banget gitu ya teman-temannya, dan uangnya udah habis, waktu eh, bakal banyak sekali yang digunakan gitu ya, yang istilahnya kita habiskan lalu kemudian kita DO gitu, drop out. Nah, jadi tadi teman-teman sudah tahu bahwa ada non SIPAS dengan SIPAS. Nah, hal yang juga sangat bagus juga di UT itu ada full non TTM, artinya itu tidak ada tatap muka. Jadi perkuliahan betul-betul kita tidak akan ada tatap muka, misalnya to web atau misalnya tutorial web seperti itu, meskipun sebetulnya di beberapa mata kuliah seperti speaking itu tidak mungkin kalau tidak ada tatap muka. Nah, di sini tuh sangat menguntungkan teman-teman karena kita sangat fleksibel gitu. Karena kadang-kadang kalau kita misalnya mau ketemu sama dosen melalui tuh web, kita harus hadir dong di situ. Kalau nggak hadir nggak ada nilainya. Nah, kalau ini kita hanya dikasih rentang waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas, diskusi, dan jelas waktunya kapan gitu loh, kapan deadline-nya. Nah, itu hal yang sama. Paket non SIPAS non TTM dan full tuton sebetulnya, meskipun pada akhirnya belakangan saya tahu bahwa untuk beberapa mata kuliah ya harus tuh web gitu ya, bukan beberapa sih, cuma satu aja, speaking speaking satu, speaking dua, dan seterusnya sampai speaking 3 kalau nggak salah. Well, tadi saya udah ngejelaskin tentang paket apa yang saya sudah pilih. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang pengalaman saya bagaimana sih mengikuti tuton selama semester 1 dan semester 2. Well, aku ingin ceritain pas semester pertama. Jadi waktu semester pertama itu adalah sistemnya seperti teman-teman mungkin yang sudah berkuliah, dan bagi yang belum berkuliah saya jelaskan ini ya sekarang ini, makanya dengarkan baik-baik. Jangan lupa pencet tombol subscribe ya, dan jangan lupa terus like, comment, dan share supaya terus dapat informasi-informasi tentang edukasi motivasi dari saya dari channel ini, oke? Well, jadi pengalaman saya waktu semester pertama itu tuh saya mengambil SKS 23 gitu ya. Jadi itu cukup tinggi sih dan terdiri atas 8 mata kuliah. Saya pikir itu masuk akal sih untuk saya yang memang sudah ada dasar bahasa Inggris lalu kemudian milih pendidikan bahasa Inggris. Jadi sebetulnya saya hanya pengen menghidupkan kembali mimpi saya untuk menguasai bahasa Inggris atau untuk melatih bahasa Inggris saya agak susah untuk berkomunikasi bahasa Inggris kalau misalnya saya tidak mengimpos atau menekan diri saya dalam suatu environment atau lingkungan yang bisa mendukung saya untuk terus berbahasa Inggris begitu. Jadi aku pilihlah PBI. Kenapa kemudian PBI? Karena dibandingkan dengan S1 lainnya yaitu sastra Inggris bagian penerjemahan, itu it's good, tapi itu cocoknya untuk orang-orang yang mau jadi tour guide atau istilahnya itu mau benar-benar langsung mempergunakannya di dunia kerja yang mana dia harus berkomunikasi dengan baik, terus kemudian sering bepergian ke luar negeri. Nah, sementara saya adalah pendidik begitu ya, guru sekaligus dosen, itu tidaklah mudah kemudian kalau misalnya kita uh, tidak memanage kemampuan kita begitu ya, karena kan zaman semakin berkembang sehingga skill pun juga harus selalu di-upgrade. Nah, itu salah satu alasan saya gitu ya. Nah, waktu semester pertama 23 SKS yang saya pilih itu tentunya mata kuliah wajib, tapi saya mengambilnya secara random, yang sebetulnya kalau misalnya menurut analisa saya bahwasanya harusnya kita mengambil mata kuliah yang memang sama seperti paket kalau walaupun kita non SIPAS nih, apalagi untuk tipikal saya, pekerjaan saya itu tidak ada yang full setiap hari ke kantor segala macam, semuanya itu terlihat seperti
pekerjaan part time tapi walaupun full karena memang pekerjaan saya basisnya online, misalnya operator, guru pun juga cuma berapa kali begitu ya, karena memang tipikal sekolahnya itu tipikal sama seperti eksklusif begitu ya, karena tidak seperti sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah pada umumnya gitu yang harus setiap hari dari pagi jam 7 sampai kemudian jam 3 kurang lebih gitu ya baru bisa pulang. Kalau ini sih beda ya, apalagi kan istilahnya masih honor gitu ya. Kalau PNS sih kayaknya memang diwajibkan check in dan check out itu dengan rentang waktu yang harusnya dilakukan pada hari itu gitu ya. Dan mereka biasanya juga kalau ASN atau aparatur sipil negara itu udah memiliki ininya masing-masing gitu ya. Nah, untuk semester 1 saya memilih 23 SKS yang terdiri atas 8 mata kuliah, dan pengalaman yang saya benar-benar peroleh adalah bahwa di 3 bulan itu sebetulnya kita bisa dikatakan kita memang dikasih kesempatan untuk membaca, tapi menurut saya kalau misalnya teman-teman tidak memiliki basic bahasa Inggris yang mumpuni begitu ya, jangan coba-coba melakukan hal yang seperti yang saya lakukan selama 3 bulan. Saya udah dapat buku tapi nggak pernah dibaca gitu, kayak dibuka-buka aja gitu. Nanti pada saat mulai tuton atau tutorial online di mana itu biasanya kurang lebih 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih, karena selebihnya dipakai untuk ujian. Jadi totalnya nanti ada 3 bulan. Nah, teman-teman harus manfaatkan untuk baca tuh supaya lebih understand, lebih mengerti apa yang bakal ini kalau misalnya memang teman-teman pengen dapat nilai yang bagus begitu ya. Nah, diusahakan untuk terus membaca gitu ya dengan buku-buku untuk yang non Sipas. Tapi saya rasa untuk paket-paket yang lain mereka juga sebetulnya diwajibkan beli buku, tapi ada juga yang milih untuk tidak beli buku, mungkin I don't know. Mungkin teman-teman yang ikut paket yang lain non Sipas itu bisa komen di bawah supaya informasinya lebih komprehensif. Kalau ditanya gimana sih pengalaman saya sejauh ini mengikuti perkuliahan di semester pertama dan semester kedua, saya bilang it's exciting gitu, menyenangkan gitu ya. Karena memang saya pertama suka bahasa Inggris, kedua entah kenapa saya itu tadinya nggak biasa dengan istilah perkuliahan online, tapi ternyata lebih membuat kita melatih kemandirian gitu. Saya merasa lebih mandiri dalam mencari informasi, dan saya merasa kayak otak saya itu berkembang sangat pesat, terutama ada satu misalnya THE atau take home exams yang mungkin teman-teman belum tahu, ujian yang kita bisa kerjakan selama 12 jam. Itu terlihat sangat enak banget dong buka buku segala macam, tapi wait, itu tidak, it's not that easy, bukan semudah itu. Kita benar-benar harus berpikir. Bahkan ada momen saya mengerjakan 4 soal dan saya butuh 8 jam untuk menyelesaikan itu, dan sampai saya tuh 1 jam 2 jam pertama belum menyelesaikan satu pun nomor dari 4 itu. Karena kita mikir gitu, karena dosennya juga pinter dong, nggak mungkin ngasih atau let's say tutornya pinter untuk nyari sesuatu yang bisa dikatakan dalam tanda kutip susah gitu ya, sehingga make sure anak-anak ini berpikir gitu. Karena kan kita open book ya istilahnya, kita bebas mencari informasi untuk menyelesaikan ujian tersebut. Jadi kayak ada plus minusnya begitu. Malah saya pikir TH ini adalah kuliah yang sebagian besar negara-negara berkembang itu terapkan. Artinya kan case by case, kayak kita mencari kasus yang di luar buku yang kemudian kita selesaikan. Contoh misalnya menanyakan bagaimana sih metode yang Anda terapkan di sekolah Anda, jelaskan dan masukkan teori-teori yang sudah dipelajari. Nah, aku tuh lebih tertantang begitu daripada sekedar didikte di buku gitu. Nah, contohnya misalnya ujian untuk mata kuliah umum misalnya bahasa Indonesia harus bilang ganda yang sebentar lagi aku akan hadapi di tanggal 31 Juli ini. Dan aku rasa itu bahkan it's gonna be like a new challenge, menjadi tantangan baru bagi saya gitu. Tapi apapun itu ya I have to accept the challenge gitu, karena saya memilih untuk universitas terbuka. Jadi apapun yang mereka provide atau siapkan itu saya harus siap sedia gitu loh teman-teman. So sekarang kita lanjut ke pembahasan apa sih sebenarnya yang ada di tutorial online itu bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi di tutorial online itu terdiri atas tugas-tugas, diskusi, ada absen segala macam. Namun kita tidak bertemu dengan dosennya sama sekali kecuali TUEF untuk speaking. Jadi kita nggak ada pilihan, no choice. Kita harus benar-benar harus standby di kelas itu karena itu menjadi penilaian. Bahkan kita kadang-kadang ada pengambilan nilai langsung atau nilai praktik dan harus diupload pada hari itu juga. Let's say ada rentang waktu, tapi kalau aku sih habis selesai speaking aku langsung upload. Karena ya aku pengen aja sih semuanya itu berjalan sebagaimana mestinya gitu, nggak harus ada penundaan-penundaan kayak gitu. So teman-teman, aku ingin nge-share salah satu pengalaman yang cukup membuat saya itu terenyuh gitu ya, berbesmilik ya, sedih aja gitu, karena ngerasa kayak saya tuh nggak menjalankan kewajiban saya sebagai mahasiswa gitu. Meskipun sebetulnya ada yang bilang kalau misalnya Anda yakin bisa mendapatkan nilai A atau bisa sangat maksimal di UAS, ngapain ikut tuton gitu, yang menurut aku tuh
salah besar gitu. Karena pertama, tuton itu ada untuk nge-support nilai kita. Karena ya untuk mendapatkan nilai 100 atau nilai perfect A segala macam itu nggak mudah gitu di UT. Banyak yang bilang di UT itu susah sekali mendapatkan nilai A dan gampang masuknya, susah keluarnya. Itu karena faktor itu. Dan menurut saya itu masih ada sampai saat ini karena something yang harus teman-teman tahu bahwa kebanyakan anak-anak UT itu adalah orang-orang yang sudah bekerja. Jadi mahasiswa itu adalah orang-orang yang sudah bekerja, meskipun mereka ambil paket mereka udah bekerja. Alasan mereka memilih perkuliahan online atau misalnya to web segala macam itu karena mereka istilahnya tidak mau setiap hari ke kampus seperti halnya sarjana di luar sana gitu, di universitas-universitas lain selain universitas terbuka, dan hanya universitas terbuka yang diakui sangat komprehensif menyelenggarakan tutorial online dan terpercaya karena mereka memiliki apa ya, aku bilang gini, jauh sekali namanya plagiarisme. Mereka sangat menekankan sekali jangan pernah melakukan plagiarisme karena itu berupa kriminal dan langsung dapat nilai E. Itulah kemudian mungkin menjadi penyebab sebagian besar teman-teman di luar sana juga mahasiswa UT mendapatkan nilai E dan susah kemudian untuk mendapatkan nilai yang bagus karena terbiasa mengcopy paste, padahal kan segala sesuatu yang dihargai itu adalah sesuatu yang original, yang berasal dari otak kita, pemikiran kita gitu ya. Bolehlah kita misalnya kayak menyadur dari sumber-sumber yang lain gitu, tapi harus dicantumkan sumber yang jelas gitu, jangan sampai disadur kesannya itu milik kita kayak gitu sih. Jadi itu sih ininya. Nah kalau untuk kasus saya, permasalahan yang saya hadapi justru berbeda teman-teman. Jadi saya tuh kayak entah sengaja dengan tidak sengaja saya tidak mengerjakan tugas pertama waktu itu, yang mana kita sudah tahu bahwa bobot dari nilai tuton itu 50% dari nilai tugas itu yang hanya terdiri atas 3 tugas, yang mana bisa dikatakan bahwa nilai tugas yang selama 2 minggu lebih katakan 15 hari gitu ya, itu selama kurang lebih 2 bulan cuma ada 3 tugas dan saya bisa-bisanya nggak ngerjakan itu teman-teman. Wah, meskipun sebetulnya eh, itu adalah sesuatu yang memungkinkan untuk dikerjakan, jadi tidak menyalahkan keadaan segala macam. Waktu itu aku memang benar-benar ada di luar negeri, ada di luar kota begitu ya, dimana mostly kegiatan saya adalah perjalanan gitu, dan memang sangat tidak tidak apa ya, tidak memberikan motivasi segala macam, karena istilahnya tuh biasanya kalau aku ngerjain tugas tuh benar-benar aku duduk ngerjain bisa sampai 2 jam bahkan 3 jam, dan aku nggak upload, aku baca ulang segala macam karena aku pengen dapat nilai tinggi gitu. Secara aku pengen targetnya itu IPK-nya terus 4 di setiap semesternya. Nggak apa-apa teman-teman memiliki target yang tinggi, kalaupun akhirnya pada akhirnya cuma dapat 3, sekian atau 3, bahkan mungkin di 2 setidaknya sudah bercita-cita, karena itu bisa memotivasi kita untuk melakukan hal maksimal. Jadi itu tips dari saya gitu. Nah, saya tuh gara-gara nggak ikut taks 1 itu jadinya aku dapat nilai yang cukup rendah gitu. Aku cukup sedih sih karena gimana ya, biar gimana-gimana kita butuh loh yang namanya nilai bagus itu gitu. Nah, ada yang bilang kamu tuh nggak usah ikut tuton kalau misalnya yakin nilainya bagus. Ya bagiku sih itu sangat support karena kita tahu bahwa tuton itu memiliki 30% dari nilai total tuton itu bisa mensupport nilai UAS kita. Jadi katakanlah kita dapat nilai let's say tuton kita 90. Berarti 30 dari nilai tersebut bisa mensupport nilai kita. Katakan nilai UAS kita cuma dapat 50, ya kan? 50 itu kalau di ini ya cuma nilai D, enggak ya, kayaknya nilai D kalau nggak salah ya. Masih lulus tapi jelek nilainya. I don't know, I'm gonna check it. Yang jelas 50 tambah 30 dari 80 itu bisa nilai A teman-teman. Tergantung nilai khusus, ada juga sih dosen yang 85 gitu. Tapi at least tuh udah nilai B gemuk atau A. Nah, coba dilihat, tuton maksimal kemudian nilai UAS rendah itu saling mensupport. Tapi beda cerita juga teman-teman kalau misalnya nilai tutonnya udah bagus dan nilai UASnya udah bagus, udah kayak katakan nilainya 90 sekian atau 100 bahkan, itu sudah A tanpa A absolut gitu ya. Jadi ya menurut saya jangan pernah mengabaikan tuton. Ada teman saya yang katanya ikut MKWU atau mata kuliah umum, dia nggak ngerjakan secara maksimal. Menurut aku sih salah besar gitu ya. Salah besar karena ya itu tadi saling nge-support gitu loh. Jadi ya lagian juga kita tuh kan kuliah di UT nggak cuma mau mendapatkan nilai, kita mau mendapatkan pengetahuan, dan menurut saya mengerjakan tugas-tugas, ikut diskusi segala macam, meskipun itu cuma sekedar nulis, kita nggak ngomenin orang, karena di situ keaktifannya akan dinilai juga oleh dosennya gitu. Keaktifan minimal ya kita nge-upload, kita ngerespon dosennya. Adapun kita kalau misalnya mau nambah-nambah nilai, kita respon pendapat teman-teman yang lain gitu, atau kita saling nanya ke dosennya gitu. Sebenarnya bagian daripada diskusi sih, meskipun kita sudah misalnya ngupload tugas diskusi yang sudah diberikan oleh si tutornya, kayak gitulah kira-kira. So
kayak gitu kira-kira teman-teman. So kalau misalnya ditanya, "Terus apa dong, tipsnya Kak untuk kemudian, apa namanya, mendapatkan nilai bagus?" Dan kemudian karena jujur saya waktu pertama itu sudah berhasil, yang keduanya menurut aku agak kurang berhasil untuk tutornya ya. So aku ingin memberikan beberapa tips. Yang pertama, atur waktu dengan baik-baik. Nah, kita sudah tahu bahwa, eee, rentang dimulai perkuliahan itu ada 3 bulan dulu kosong kita. Baca-baca buku aja lah sehingga punya, general idea atau pengetahuan secara umum sebelum kita benar-benar masuk ke dalam tugas-tugasnya. Nah, pada saat sudah mulai tuton, teman-teman sudah harus print itu, atau catatlah gitu dari tanggal berapa tugas satu, diskusi satu, rentangnya gitu, sehingga kemudian tidak sampai lewat deadline dan jangan menunda-nunda, kerjakanlah karena sistem di UIT itu seperti ini gitu, diskusi satu 2 minggu nih waktunya nih. Nah, pada saat, minggu pertama sudah selesai, maka muncul lagi tugas diskusi kedua. Nah nah pada saat diskusi kedua, minggu pertama sudah muncul lagi tugas satu yang rentangnya 2 minggu. Jadi kayak mereka tuh saling tumpang tindih gitu ya teman-teman. Jadi jangan berharap bahwa, "Oh enak banget nih 2 minggu, lama banget waktunya." Jangan seperti itu, jangan ditunda gitu. Karena itulah yang membuat saya sebetulnya kemarin itu ngerasa kayak, "Oh aku masih bisa nih." Pas aku buka nih sampai di rumah, oh Tuhan, saya udah nggak bisa ngerjakan sama sekali. Saya ngerasa kayak gila. Saya bahkan dibilang gini, seharusnya Mas Hasan itu, harus menghubungi dulu ini, tutornya bahwa di luar negeri kesulitan sana sini segala macam sehingga bisa di-notice, sehingga tugasnya itu bisa disusulkan. Karena ada mode seperti itu tapi tidak segampang itu juga sih katanya. Karena kan ini kan kita harus ngupload tugasnya di platform itu dan dosennya bakal ngebuka dan nguploadin buat kita. Kalau kita misalnya di kondisi misalnya berduka, emergency segala macam, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu loh teman-teman. Jadi lebih kepada sih sebenarnya time management. Karena apa-apa kalau kita ngerjakan itu semuanya itu kembali kepada, waktu ya. Kita gimana caranya kita ngatur waktu kita. Nah, terus ada lagi, tipikal saya itu ngerjain tutor tuh mesti melalui, apa ya, Word, kuketik segala macam karena aku nggak pengen ada kesalahan karena tahu kan di bahasa Inggris itu harus benar-benar tepat kata, tepat ini. Kalau ada salah-salah tuh menurut aku tuh kayak nggak ada perkembangan aja gitu loh. Jadi aku tuh benar-benar kayak teliti banget. Makanya aku melalui ini, melalui laptop. Nah, teman-teman jangan mengikuti langkah saya. Kalau kalau memang melalui HP dan ada internet, udah lakukan aja gitu. Apalagi untuk kelas diskusi, itu sebenarnya nggak susah-susah banget sih. Kadang cuma nanyain tentang pengalaman kita pribadi. Kalau aku sih nggak entah kenapa, aku ngerasa nyaman kalau melalui laptop kayak serius gitu loh kuliahnya. Itu aku ya, versi aku. So, kalau teman-teman mau lulus tepat waktu dengan nilai terbaik ya, itu tadi ikuti yang saran-saran saya tadi simpel-simpel itu teman-teman cukup atur waktu aja dan kemudian jangan nunda-nunda. Itu aja sih. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga ada informasi-informasi yang penting lain lagi nanti saya upload di video dan teman-teman kalau ada request yang ditanyakan seputar video ini atau seputar hal-hal lain bisa drop di bawah gitu nanti saya akan bikinkan videonya. Oke, terima kasih sudah mengikuti Lato Pandita Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.